Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Bu. Itu gimana kabarnya hari pertama? Sudah di Palu semua ini? Iya, Bu. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang mau join, silakan ya. Em, di sini masih ada 20 orang yang hadir di Zoom meeting ya. Saya masih bisa buka untuk masuk bagi yang mau mungkin join dan terlambat ya. Ya, sambil kita menunggu adik-adik semua, selamat datang di perkuliahan semester genap ya, semester 4. Kalian sekarang berada di semester 4. Mukanya nggak asing ya tentunya, karena saya sudah pernah masuk ke kelas kalian di semester kemarin. Semoga nilainya bisa memuaskan ya, yang sudah kalian lihat mungkin di KHS. Kalau mungkin belum, sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi harapannya untuk semester ini bisa lebih optimal lagi ya untuk eh, mencapai tujuan kalian atau goal kalian gitu ya di mata kuliah yang kalian ambil di semester ini. Oke, nah. Jadi kita kuliahnya online karena memang mungkin ruangan kalau kalian lihat di jadwal itu hanya 3 kalau nggak salah ya yang tersedia, yaitu FK 35, 36 mungkin atau 37 dan 37 ya. Em, jadi hanya 3 kelas mungkin ya yang dipakai dalam perkuliahan sehingga kita em, dapatnya yang kelas online ya. Nah, walaupun kelas online, harapannya tidak apa ya, tidak menghambat kita untuk belajar ya. Sehingga adik-adik semua saya harapkan bisa em, menyediakan mungkin paket internet gitu ya bagi yang tidak punya wifi di kosan atau di rumahnya gitu ya. Karena kalau tidak ada internet tentunya kita tidak terhubung seperti ini gitu ya. Nah, durasi waktu untuk perkuliahan itu untuk 2 SKS itu em, kalau nggak salah berapa menit itu? Dari setengah 8 sampai jam 9.10 gitu ya. Jadi adik-adik harapannya internetnya kuotanya mencukupi dan bagus jaringannya gitu ya. Karena saya berharap kalian bisa dinyalakan gitu ya videonya gitu ya karena eh, dosen menyalakan video itu dari awal sampai akhir gitu ya jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang lebih dominan itu hadir karena namanya ada di situ tapi tidak ada mukanya saya tidak tahu apakah orang tersebut udah bangun atau masih tidur gitu ya. Jadi itu plus minusnya ya kita kuliah online. Em, Mungkin adik-adik di sini ada yang mungkin belum mandi atau belum sarapan, nggak kelihatan gitu secara eh, langsung gitu ya. Mungkin itu plusnya gitu ya, jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Tapi negatifnya ya mungkin kekurangannya itu gitu ya. Jadi kalian butuh kuota internet atau internet yang bagus gitu untuk perkuliahan yang online ini gitu ya. Nah, itu mungkin eh, apa ya syarat yang standar ya dari perkuliahan online. Nah, di sini adik-adik semua bisa dilihat di mungkin share screen saya bahwa yang menginput KRS itu baru 15 orang ya. Nah, kalau saya merujuk ke sini absennya tentunya tidak bisa ya karena yang saya tahu mungkin kalian ada sekitar 20-an gitu ya satu kelas gitu. Jadi saya sudah siapkan absensi cadangan. Saya pakai absensi di mata kuliah profesi kependidikan. Kalau misalnya ada yang baru mahasiswa entah
kakak tingkat atau entah mungkin apakah bisa lintas kelas, saya juga kurang paham. Nanti boleh dikasih tahu aja ke saya gitu ya. Absensi nanti bakal saya lakukan di akhir aja, di akhir kelas gitu ya. Biar yang belum join tidak langsung saya kasih alpa gitu ya. Nah, jadi adik-adik semua yang belum input KRS karena mungkin entah belum bayar UKT, mungkin adik-adik udah tahu ya ada perpanjangan pembayaran untuk UKT sampai tanggal 15 Februari ya. Nah, jadi mungkin ada yang belum cair uangnya atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi tolong bisa di apa ya perhatikan waktu itu karena ya karena saya sendiri itu dapat info dari dosen-dosen lain gitu ya di satu jurusan pendidikan MIPA itu masih bisa diperbolehkan mahasiswa itu masuk kelas kalau mereka belum bayar UKT dan akhirnya belum bisa input KRS tapi hanya sampai tanggal 15 Februari saja. Jadi kalau sudah lebih dari tanggal itu maka tidak bisa masuk ke kelas walaupun misalnya pertemuan ini atau di minggu ini gitu ya. Kebanyakan kan kayaknya semua serentak kayak di minggu ini misalnya masuk gitu ya. Tapi misalnya karena dia belum input KRS dan mungkin lupa atau abai sehingga belum bayar UKT, tentunya tidak bisa masuk pada tanggal mungkin lewat dari tanggal 15 Februari itu gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya gitu ya karena saya mengikuti atasan di atas gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk adik-adik yang mungkin belum hadir atau mungkin nggak kedengeran atau jaringannya mungkin kurang bagus, usahakan internetnya stabil gitu ya. Cuman kalaupun misalnya internetnya kurang stabil, sudah diusahakan, adik-adik juga boleh misalnya matikan video tapi jangan sampai dominan saya nggak lihat mukanya gitu ya. Karena bisa aja mungkin saya bertanya tiba-tiba atau misalnya saya minta menjawab gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi ini untuk di Siakat. Jadi saya akan selalu langsung update di Siakat ini. Eh, Harusnya seperti itu gitu ya. Ini sudah saya tandain tanggal-tanggalnya. Saya akan masuk dari tanggal ini, tanggal 3 ya, di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 di tanggal insya Allah ya, rencananya di tanggal 23 Maret gitu ya. Kalaupun misalnya ada entah workshop dari sayanya sendiri atau misalnya ada hari libur, saya kurang tahu apakah ada hari libur di hari Senin gitu ya. Nanti kita bisa infokan di WA Group gitu ya. Jadi jangan ketinggalan info di grup ya. Nah, jadi biasanya akan langsung saya absen di sini, tapi karena adik-adik semuanya belum semua di sini, jadi saya akan absen di em, absen cadangan saya gitu ya. Sampai di sini dipahamin atau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, saya share screen lagi. Saya melihat, bentar, oh, saya lihat di jadwal kalian, kalian itu em, ada kelas satu kelas lagi ya, kelas offline ya. Di hari Senin itu kayak jam-jam 11-an kalau nggak salah. Let me see. Oh ini. Biar kita sama-sama enak gitu ya. Jadi saya juga akan memperhatikan jadwal kalian gitu ya, biar saya tidak kelebihan masuknya gitu ya. Nah, saya lihat di sini kalian di hari Senin itu selain mata kuliah desain media online itu ada ini juga ya. Eh, uh, Mata kuliah berat ini ya, mikrobiologi ya. Ini eh, ruangannya di FKIP 35 di jam 11.40. Jadi kalau kita estimasi entah kalian rumah atau kosannya di mana gitu ya. Kita akan berakhir di jam 9:10, maka mungkin kalian punya waktu dari jam 9:10 gitu ya. Misalnya setengah 10, setengah 11, setengah 12. Jadi ada 2 jam gitu ya untuk kalian prepare ke mata kuliah selanjutnya gitu. Sehingga nanti jangan sampai alasannya di mata kuliah
selanjutnya itu kalian terlambat atau kurang maksimal gitu karena di mata kuliah saya atau di mata kuliah desain ini gitu ya. Jadi adik-adik bisa lebih manajemen waktu lagi dengan bagus. Oh iya, by the way, bagi yang mau masuk, ini ada satu orang yang masuk, saya tidak tahu namanya, Rose Apple, tolong diganti username-nya karena saya tidak tahu nama itu gitu ya. Jadi sebelum masuk boleh diganti dulu username-nya karena nggak akan saya admit di sini gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian satu lagi, saya bersama Pak Akram. Mungkin kalian sudah tahu atau sudah pernah masuk beliau di kelas kalian mungkin di mata kuliah lain. Nah, saya bersama Pak Akram itu akan masuk di kelas kalian karena saya masuk di sesi satu, maka beliau akan masuk di sesi 2 gitu ya. Sama-sama online juga gitu. Oke, seperti itu. Wow, saya baru lihat muka-mukanya ini ya. Ya, Rizky Dermawan ada. Em, oh, ada. Kirain masih tidur. Ririn Rizwan, Silvani, are you there? Are you awake? Udah bangun belum gitu ya? Oke, eh, lanjut lagi kita ke bagian RPS ya. Atau ke sini dulu deh. Jadi adik-adik semua bisa dilihat di sini. Saya sudah masukkan link atau berikan link ke kalian. Itu adalah link OneDrive saya gitu. Jadi em, kalau misalnya ada updatean terkait materi ataupun kayak mungkin apa gitu ya, info-info mungkin gitu ya, selain di WA Group, kalian bisa cek di sini juga gitu ya. Kalau ada yang sudah cek, ada yang saya tambahkan di sini file PPT untuk pertemuan satu karena pada saat saya kasih link ke kalian itu belum ada sepertinya. Nah, nanti bisa dicek di situ langsung terhubung ke kalian gitu ya. Apa namanya folder ini gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa aja filenya yang mungkin bisa membantu kalian dalam kuliah di mata kuliah ini ya. Oke, eh, lanjut lagi, saya share yang lain lagi. Oh iya, jadi nanti kalau misalnya saya share screen dan mungkin penjelasan dengan screennya tidak matching karena saya manual untuk apa namanya share screennya, bisa kasih tahu ke saya ya. Siapa tahu saya lupa belum mengganti screennya. Em, ya kita ke RPS ya. Nah, ini Rose Apple tolong diganti dulu username-nya, saya nggak akan admit. Ya, oke. Di sini em, di folder tadi itu ada dua file RPS bentukannya satu Microsoft Word, yang ini saya share screen kan, yang satunya lagi itu PDF ya. Sebenarnya isinya sama aja. Hanya saja kalau di Microsoft Word saya masih bisa ganti-ganti karena di sini ketambahan siapa? Pak Akram gitu ya. Jadi ketika saya nulis di sini, adik-adik yang misalnya buka file ini di laptop kalian atau di gadget kalian itu bakal otomatis terganti juga gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke apa itu mata kuliah ini gitu. Kenapa kalian butuh mata kuliah ini sebagai mata kuliah yang harus diambil gitu ya. Jadi nanti mungkin di sini bakal saya jelaskan terkait gambaran umum mengenai mata kuliah ini ya. Nah, jadi mata kuliah ini judulnya adalah Desain Media Pembelajaran. Betul? Saya tidak salah masuk kan? Betul ya. Jadi ini mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Nah, mata kuliah ini bobotnya 2 SKS. Jadi em, tidak ada praktikumnya di laboratorium, tetapi nanti kita bakal lihat bobot penilaian untuk mata kuliah ini, gitu ya. Em, Mungkin saya tunda dulu untuk bobot penilaian. Kita lihat dulu materi-materinya, gambaran materinya.
Nah, mata kuliah ini tentunya eh, adalah mata kuliah yang wajib kalian ambil ya, walaupun hanya 2 SKS. Nah, kalau 2 SKS dikali dengan 4 bobotnya, kalau misalnya kalian dapat nilai A, maka itu lumayan membantu IP kalian gitu ya. Nah, sehingga kalian juga tidak bisa apa ya, underestimate materi-materi atau mata kuliah yang bobotnya itu hanya 2 SKS aja gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah ini kenapa penting, wajib kalian ambil karena ini pertimbangan untuk sebenarnya tugas akhir kalian gitu ya. Jadi tugas akhir kalian mungkin kalian sudah pernah buka skripsi kakak tingkat gitu ya, entah di perpustakaan atau ngeliat apa namanya skripsi pada umumnya di pendidikan biologi itu seperti apa gitu ya di internet. Itu mewajibkan adik-adik semua untuk mengembangkan sebuah sumber belajar atau media gitu ya. Entah itu nanti penelitiannya berbasis di laboratorium atau penelitian em, yang ada di lapangan gitu ya, atau misalnya di kelas sekalipun gitu ya, harus ada sumber belajar atau media belajar yang kalian buat gitu atau kembangkan. Maka harapannya mata kuliah ini bisa membuat kalian punya gambaran ketika nanti bikin skripsi, sumber belajar atau media ajar yang akan kalian kembangkan itu akan seperti apa gitu. Ya, dan tentunya itu disesuaikan dengan karakteristik media tersebut atau sumber belajar tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada waktu, saya bakal kasih lihat contoh skripsi yang ada media pembelajarannya karena harusnya adik-adik semua walaupun ya ini semester 4 mungkin masih berapa tahun lagi? 2 tahun lagi gitu kali ya. Iya, untuk skripsi gitu ya. Tapi harapannya itu bisa bikin kalian aware atau prepare bahwa nanti di skripsi kalian akan bikin sumber belajar atau media ajar gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya tujuan pertama kenapa kalian mengambil mata kuliah ini gitu ya. Jadi proyeksinya atau kayak gambarannya itu jelas bahwa ini bukan sekedar hanya diambil aja untuk memenuhi nilai aja, tapi kalian juga harus tahu bahwa ketika kalian paham atau bagus nilainya di mata kuliah ini, itu bakal bisa bikin skripsi kalian lebih mudah lagi karena kalian tahu apa yang mau kalian kembangkan atau kalian buat gitu ya, entah sumber belajar atau media belajar apapun itu gitu. Ya, itu tujuan utama kalian ambil mata kuliah ini ya. Nah, terus yang kedua, kita juga sebagai pendidik gitu ya, adik-adik tentunya eh, perlu tahu media pembelajaran apa yang sekarang lagi happening gitu ya, entah di sekolah gitu. Misalnya ada teknologi baru gitu atau media baru. Nah, maka kita harus tahu itu gitu. Karena ketika nanti kalian lulus, kalian juga bakal berguna tentunya ya di pekerjaan itu gitu ya. Entah jadi guru atau jadi misalnya wirausahawan gitu ya atau yang pekerjaan di bidang pendidikan lain yang tentunya harus tahu up to date gitu ya terhadap perkembangan pembelajaran itu misalnya dengan menggunakan media pembelajaran apa gitu ya. Nah, itu. Jadi ada dua tadi tujuannya gitu ya secara umum bahwa media pembelajaran ini salah satu mata kuliah yang harapannya adik-adik bisa jadi lulusan mungkin atau em, orang gitu ya, individu yang tidak kolot gitu ya, atau yang tidak ketinggalan zaman gitu. Dan tahu bahwa media apapun bisa dipakai dalam pembelajaran gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, itu gambarannya adik-adik. Jadi harapannya di sini di CPMK, di capaian pembelajaran mata kuliah, tentunya kalian harus memahami media pembelajaran itu apa gitu ya, jenis-jenisnya itu apa aja dan bagaimana perkembangannya. Terus yang kedua, eh, harapannya media pembelajaran itu tentunya bisa memecahkan sebuah permasalahan misalnya di kelas atau di pembelajaran yang
kurang maksimal kalau misalnya tidak menggunakan media gitu ya. Nah, terus yang ketiga, harapannya kalian juga punya keterampilan dalam memilih misalnya masalah di kelas ini atau di pendidikan di pembelajaran ini misalnya itu bisa pakai media ini gitu. Nah, dan juga tentunya bisa merancang gitu ya, membuat, mengembangkan media pembelajaran itu gitu ya. Jadi memahami apa itu media pembelajaran, kemudian bisa memilih media pembelajaran itu disesuaikan dengan apa yang mau kita pecahkan solusinya gitu ya, masalahnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kita juga harus merancang, bisa merancang gitu ya, bisa membuat media pembelajaran itu ya. Nah, jadi materinya secara umum ini gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kita sekarang berada di abad keberapa gitu ya, abad 21 tentunya ya. Dan kenapa pembelajaran abad 21 itu ada hubungannya dengan mata kuliah ini gitu ya. Mungkin kalian di otak kalian sekarang mungkin sudah bisa mikir-mikir apa ya hubungannya gitu ya antara pembelajaran abad 21 dengan em, desain media pembelajaran ya. Terus materi kedua hakikat media pembelajaran. Di sini hakikat di sini bisa termasuk definisi apa itu media pembelajaran gitu ya. Kemudian apa pentingnya gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini metode pengembangan media pembelajaran. Nah, jadi apa itu metode? Metode itu kan sebuah proses ya, prosedur gitu ya, suatu langkah-langkah gitu ya. Nah, ternyata dalam kita mengembangkan media pembelajaran, kita itu harus apa ya, melakukan sebuah langkah-langkah gitu ya, atau proses dalam mengembangkan media pembelajaran. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk, misalnya bikin apa gitu, tapi harus melewati sebuah tahapan gitu ya. Nah, itu akan dipelajari di metode pengembangan media pembelajaran gitu ya. Nah, ini penting langkah ini kalau misalnya ada nanti skripsi kalian mungkin yang tertarik ke pengembangan media pembelajaran gitu ya. Jadi eh, yang ini, yang pokok bahasan tiga ini eh, tentunya penting nanti gitu ya. Kita bisa lihat apa aja metodenya. Jadi metodenya tidak hanya satu, ada banyak macam gitu ya. Nanti bisa disesuaikan apa aja yang mau dipakai gitu ya. Disesuaikan dengan jenis medianya. Nah, selanjutnya kita em, bagi jenis-jenis media pembelajaran itu bisa macam-macam gitu ya pembagiannya gitu ya. Nah, tapi kalau di sini saya bagi menjadi ada 4 di sini ya. Di pokok bahasan 4 sampai pokok bahasan 7 yaitu ada media audio, ada media visual, ada media audiovisual dan ada media multimedia gitu ya. Jadi pembagiannya seperti ini. Walaupun mungkin ketika kalian baca di buku itu beda-beda pembagiannya gitu ya. Nah, kita pakai yang ini aja ya untuk patokan. Sebenarnya juga saya bakal mau nambahin media pembelajaran AI gitu ya. Karena tentunya kita sekarang sudah pakai AI apapun gitu ya. Dan di pembelajaran di kelas di sekolah itu juga pasti tentunya guru-guru sudah pernah pakai AI gitu ya. Jadi nanti bakal saya tambahkan di sini pokok bahasan 8 gitu ya. Karakter media pembelajaran AI ya, berbasis AI gitu ya. Em, jadi ini materinya, gambaran umumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, jadi adik-adik semua kalau misalnya mau sarapan sambil mungkin sarapan di situ silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Karena kita
mungkin lebih agak santai gitu ya, kita nggak di kelas, ada yang mau sarapan silakan gitu ya, tapi tetap stay di situ gitu ya. Nah, kita lanjut lagi karena nggak ada yang bertanya. Em, kita langsung ke sini saja dulu, ke bobot penilaian ini ya. Bobot penilaian kalian bisa lihat di sini. Kalau kurang gede, saya gedein. Bisa dilihat di sini, mungkin agak sedikit berbeda dengan mata kuliah yang SKS-nya 2 yang sebelumnya mungkin kalian pernah ambil. Biasanya UTS dan UAS itu lebih besar gitu ya, dibandingkan tugas. Nah, kalau di sini bobot tugasnya yang lebih besar, 60%. Ya, kenapa dia lebih besar dibandingkan UTS dan UAS? Karena mata kuliah ini dikhususkan untuk kalian bikin media, ya, bikin media pembelajaran beneran ketika nanti di pertemuan 9 sampai 16 gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini bobot tugasnya 60%, UTS-nya 20, UAS-nya 20 gitu ya. Bobot tugas di sini nanti bakal dipecah, entah nanti mungkin bakal bikin em, makalah satu, terus bikin medianya satu gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini di timelinenya dulu ya, di setiap pertemuan. Di pertemuan satu sekarang gitu ya, sampai pertemuan ke-8 ini sesi bersama saya ya. Kalau kalian perhatikan atau kalian cermati di sini ya, mampu memahami, mampu memahami, mampu memahami, memahami, memahami di sini dan memahami di sini. Nah, biasanya kalau kata kerjanya memahami, maka kalian di sini dituntut atau diminta untuk bisa paham terhadap suatu teori gitu ya, atau suatu pembelajaran yang basisnya itu materi gitu ya. Jadi nanti di pertemuan bersama saya, adik-adik semua kita lebih fokus ke materinya gitu ya. Nah, ketika setelah UTS kalian berganti dosen, di sini kalian bisa lihat di pertemuan 9 sampai 11 mampu membuat, mampu membuat 12 15 mampu membuat gitu ya. Nah, beda di sini gitu ya. Jadi nanti di setelah UTS kalian akan belajar untuk membuat medianya gitu. Setelah kalian memahami materinya di sesi bersama saya gitu ya. Jadi disinilah tugas proyek itu yang jadi bobot paling besar ya. Karena setiap dari kalian bakal membuat media pembelajaran masing-masing satu orang gitu ya. Nah, tapi tentunya tidak bisa langsung kalian kerjakan gitu ya. Saya tidak meminta kalian mengerjakan atau membuat media itu minggu depan misalnya. Tidak. Saya sudah kasih ancang-ancang adik-adik, kita akan mulai praktek itu di pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ini. Jadi lumayan agak lama ya. Kalau kita pakaikan bulan, saya mungkin berakhir di Maret gitu ya. Jadi ini Februari, Maret kita masih materi. Nah, di April sampai Mei kalian harus sudah tahu bahwa apa yang kalian akan lakukan di April sampai Mei itu gitu ya. Jadi biar nggak kaget tiba-tiba misalnya, aduh saya sudah disuruh bikin media gitu gitu ya, tanpa pemberitahuan. Nah, tentunya ketika kalian bikin media, kalian harus tahu dulu materinya gitu ya. Jadi kita belajar dulu materinya di pertemuan-pertemuan ini gitu ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 gitu ya. Nah, jadi seperti itu timelinenya atau gambaran setiap pertemuannya nanti itu yang kalian harus bisa sudah tahu gitu ya.
Nah, tapi di setelah UTS ini kan kalian bakal ganti dosen ya. Ketika ganti dosen, sebenarnya dosen bakal merujuk ke RPS ini, gitu ya. Jadi nanti Pak Akram akan merujuk ke RPS ini juga. Hanya saja mungkin ya, karena kita tidak masuknya bareng-bareng sekarang, jadi kita tidak tahu, saya tidak tahu bakal bagaimana mekanisme secara teknisnya atau secara detailnya nanti bersama beliau gitu ya. Jadi seperti apa nanti prosesnya saya serahkan ke beliau gitu ya. Bagaimana nanti pengerjaannya atau metodenya seperti apa beliau yang akan mungkin kasih tahu ke kalian gitu ya. Nah, tapi untuk di pertemuan ini harapannya at least kalian udah tahu lah gitu ya. Jadi nanti kalian udah perkirain gitu atau kalian udah catat di catatan kalian sekarang, oh saya di 2 bulan ini, bulan Februari dan Maret di mata kuliah ini saya hanya akan memahami materi gitu ya. Nah, tapi di bulan April sampai Mei, ketika kalian sudah mungkin exact time-nya atau waktu pastinya, misalnya setelah UTS di pertemuan 8 itu, oh iya, ini nanti pertemuan 9 sampai 16 saya bakal ganti dosen. Saya sudah harus prepare media apa yang mau saya bikin gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik. Ya, ini nggak langsung kalian bikin tadi ya, tapi kalian sudah harus tahu, oke, saya gini 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 gitu ya di mata kuliah ini. Seperti itu ya. Jadi jangan takut dulu, aduh saya sudah harus bikin media nih, padahal masih beberapa bulan lagi, gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Ini untuk gambaran secara umumnya, ya. So far, so good atau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya sambil liatin kalian lagi lah. Soalnya tadi saya fokusnya ke materi. Ini saya sambil sarapan juga, adik-adik kalau mau sarapan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hmm? Ada? Atau lanjut aja? Oke, kita lanjut aja ya. Tadi itu materinya secara umum. Nah, em, untuk pertemuan ini, em, seperti biasa mungkin kita akan ada kelompok gitu ya. Tapi kelompoknya hanya sampai di pertemuan ketujuh saja. Jadi saya buka lagi ya share screen-nya. Eh, nah, oke, kelihatan. Ini jadwal saya. Jadi sebenarnya saya itu harusnya masuk 2 kelas desain media ya hari Senin. Cuman Pak Akram mau masuk di kelas A gitu ya. Jadi saya hanya punya 1 kelas hari ini. Ya. Nah, eh di sini kelihatan nggak tabnya berganti dari jadwal mengajar ke DMP ini? Kelihatan? Kelihatan atau enggak? Kelihatan Kelihatan, Ibu. Bu. Oke, kelihatan ya. Oke, nah untuk hari ini adik-adik saya bakal pakai absen ini ya. Kalau misalnya ada nama, ada yang mungkin di sini hadir tapi tidak ada namanya, tolong kasih tahu ke saya ya. Jadi nanti bakal saya kasih absen di sini ya. Untuk sementara di pertemuan satu dan pertemuan mungkin kalau kita lihat kalender itu kan 3 minggu depan 10 ya. Berarti terakhir berarti pertemuan kedua minggu depan itu saya juga masih di absen ini gitu ya karena belum sampai tanggal 15 gitu ya. Jadi nanti di pertemuan 3 mungkin baru saya absen disiapkan ya. Nah, ini mungkin sudah saya kasih tahu ya, nomor satu ini, terus nomor 2, mungkin bakal saya kasih, nanti saya absen di akhir, tapi nanti bakal saya kasih keterangan di sini, misalnya Tiara Ramadhani hadir, tapi sudah input, maka H sudah input gitu ya. Biar saya tahu, mungkin ada yang belum input di sini, saya bisa mungkin adik-adik juga bisa aware lah gitu ya bahwa ada yang belum input di sini gitu ya. Jadi nanti keterangannya itu di absen. Nah, kemudian nomor 2 ini tadi sudah RPS ya. Terkait RPS kalian bisa lihat secara detail di file yang sudah saya kasih di link itu. Em,
Kemudian ada buku di situ ya, buku media pembelajaran. Nah, adik-adik semua untuk sumber belajar itu saya tidak membatasi pakai buku apa gitu ya. Ada buku apa ya? Biasanya ada dosen kayak ini adalah buku apa sih? Buku utama gitu ya atau buku wajib. Nah, sebenarnya enggak juga gitu ya. Kalau di mata kuliah ini bebas-bebas aja. Apalagi kita mata kuliah desain media. Jadi medianya bisa apapun kita pelajari gitu ya. Entah buku, video ataupun orang gitu ya, saya sendiri, adik-adik sendiri itu bisa jadi sebuah sumber belajar kita gitu ya. Nah, tapi nanti bakal mungkin saya ke buku itu untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama ini gitu ya. Kalau ada waktu untuk saya bakal ya sedikit ceramah gitu ya untuk pertemuan pertama ya. Nah, kemudian tadi kontrak kuliah, oh iya, ini kontrak kuliah bakal saya bikin di PPT nanti ya, untuk kita sepakati. Nah, terus nomor 4, ini. Jadi adik-adik untuk sesi bersama saya, kita kan ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 gitu ya. Nah, pertemuan 1 saya yang akan handle, saya akan ceramah gitu ya. Kemudian di pertemuan 8 kita UTS gitu ya. Nah, sehingga ada jatah waktu untuk kita belajar bukan hanya sumber belajarnya dari saya, tapi dari adik-adik juga. Sehingga nanti ada kelompok yang akan dibikin di sini ada 6 kelompok gitu ya. Jadi untuk tampil di pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Kalau ada yang bertanya di sesi 2 gimana Ibu gitu ya bersama Pak Akram. Nah, em, saya kurang paham seperti apa gitu ya. Karena saya ini lagi deh curcol lagi ya, nggak apa-apa ya. Jadi curhat lagi. Jadi mata kuliah ini ya sebenarnya itu selama saya masuk di prodi jadi dosen itu tahun 2002 akhir gitu ya. Oh berarti 2022 sampai tahun kemarin 2024 itu saya yang handle sendiri. Jadi waktu kalian mungkin masih semester berapa? Eh, 2 mungkin ya. Itu terakhir saya yang handle sendiri. Jadi satu mata kuliah satu orang. Dan saya yang handle gitu ya. Nah, kalau waktu itu jadi sesi 2 itu gitu ya. Jadi setelah UTS pertemuan 9 sampai pertemuan 16 itu saya meminta setiap satu orang dari kalian akan bikin medianya sendiri. Entah bikin video, entah bikin buku mungkin atau apa gitu ya sendiri dan nanti akan dipresentasikan sendiri gitu ya. Ada pertemuannya sendiri gitu. Nah, kalau untuk sekarang karena mata kuliah ini dihandle 2 orang, maka saya kurang paham seperti apa kebijakannya untuk dosen yang kedua gitu ya. Jadi kalian bisa mungkin bertanya ke beliau ketika masuk gitu ya di pertemuan 9. Jadi kalian fokus dulu aja di sesi pertama gitu ya. Oke. Nah, saya balik lagi ke situ. eh saya ke sini dulu deh ya. Ke bagian share screen lagi. Nah, kita bakal rancang bareng-bareng kontrak kuliahnya karena kontrak kuliah itu harusnya disepakati bersama gitu ya. Jadi tidak disepakati oleh hanya dosen aja gitu ya. Nah, jadi untuk penilaian eh penilaian semoga bisa kelihatan ya ininya tulisannya penilaian MK ini gitu ya. Tadi saya menawarkan ada tugas. Penilaian tugas. Tugas di sini bakal ada proyek. Proyek di sini maksudnya adalah bikin medianya itu sendiri gitu ya. Kemudian ada makalah di sini, PPT, dan keaktifan kalian gitu ya. Di sini semua tugas gitu ya. Karena saya tidak memasukkan penilaian, oh iya, saya lupa. PPT, kehadiran, pokoknya semuanya di sini gitu ya. Jadi makanya kenapa besar di sini 60% gitu ya. Ini yang saya tawarkan. Nanti kalau kalian mau tawar-menawar boleh. Ya. UTS ini 20%.
UAS ini 20%. Nah, kalau ada yang jago nawar atau ada yang mau nawar, silakan. Tapi saya tidak akan memberikan penilaian tugas kurang dari 50% atau kurang dari ya mungkin 40% karena saya berharap sebenarnya adik-adik lebih terampil untuk bikin media gitu ya dan tentunya juga ini ya makalah PPT kehadiran dan keaktifan ini juga harus dinilai gitu ya. Jadi ini penawaran saya, mungkin kalian ada yang mau nawar, silakan. Ada yang mau dinaikin UTS-nya. Saya bisa kasih naik di sini 5% jadi 25 nanti di sini 50 atau mau gimana? Atau misalnya UTS-nya 20 UAS-nya 30 boleh. Gitu. Ya, ada yang mau ini? Silakan. Kita sampai jam 9.10 ya, jadi 1 jam lagi. Kalau disepakati berarti sudah fix ini, berarti nanti kalau sudah selesai pertemuan satu, udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Nah, kalian mumpung masih ada waktu, boleh kalau mungkin mau diedit sedikit-sedikit ini eh, penilaiannya. Di sini saya kasih toleransi, pokoknya UTS dan UAS itu kombinasinya harus 50% sehingga nanti tugasnya 50% gitu. Jadi bisa terserah mau 20-30 atau 25-25 atau bagaimana gitu ya. Tapi tugasnya harus lebih besar. Tidak ada berarti ya yang mau eh, tawar, berarti sudah happy dengan ini ya. Semoga happy ya, karena saya juga mempertimbangkan penilaian tugas ini tadi kenapa besar karena tadi ya ada proyeknya itu menyita waktu menyita waktu sekali di sesi kedua itu gitu jadi tentunya effort kalian dalam membuat tugas dan harapannya di sesi 2 itu juga kalian bisa menampilkan media kalian. Nah, itu nanti di situ ada juga penilaian terkait penampilan, penampilan proyek di sini bisa saya jabarkan lagi misalnya ada pembuatannya gitu ya, pembuatan medianya sendiri dan penampilannya. Nah, penampilannya di sini kalian akan presentasi gitu. Ini media saya, ini prosesnya seperti ini nanti sehingga teman-teman yang lain bisa belajar dari kalian gitu ya saling belajar nanti di sesi kedua kemudian kalian juga bakal kasih tahu kelebihan kekurangan medianya kalian apa gitu ya gitu jadi ada banyak proses di sini gitu ya di tugas ini ya jadi makanya saya kasih 60% itu rasionalisasinya ya nah kalau sudah fix berarti sudah kita sepakati ya. Nah, kita lanjut ke untuk sesi satu ini ya. Untuk sesi satu ini berarti di mid 1 sampai mid 8. Nah, saya masuk ke mid 1 dulu. Mid 1 nanti bakal saya, tadi sudah kontrak kuliah ya, kita gitu ya. Terus gambaran perkuliahan sudah juga kita laksanakan. Nanti sedikit saya kasih ya ceramah gitu ya. Di sini terkait menariknya media ini gitu ya, terkaitnya menariknya mata kuliah ini ya. Nah, terus untuk mid 2 sampai mid ke 7 itu nanti akan eh, nggak jauh-jauh dengan presentasi gitu ya, diskusi, pengumpulan makalah gitu ya di sini. Nah, terus di mid ke 8 ini UTS. Nah, UTS-nya di sini saya nggak akan kasih kalian pertanyaan terus kalian jawab, tapi lebih ke kita review artikel. Artikelnya nanti bakal saya mungkin tentukan satu artikel yang sama. Nah, jadi nanti kalian review seperti apa artikelnya, tentunya membahas tentang media pembelajaran gitu ya.
Ini to be continue gitu ya. Ini bakal saya kasih di pertemuan tersebut gitu ya. Nah, jadi ini untuk sesi satu. Kemudian kita uraikan lagi di Meet ke 2 sampai 7 ya. Di Meet 2 sampai 7 what we do. What are we doing gitu ya. Kita akan ngelakuin apa di Meet kedua sampai 7 ini ya. Tadi presentasi dan diskusi. Ini tentunya bukan hal yang baru dari kalian semua karena dari semester satu kalian melakukan ini gitu ya. Nah, untuk presentasi dan diskusinya ada 6 kelompok tadi. 6 kelompok saya yang bagi aja ya, boleh. Karena kan kalian bestie semua kan. Jadi nggak beda-bedain kelompok ya apa, beda-bedain teman gitu ya. Nah, 6 kelompok ini bakal terdistribusi di pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kelompok di sini ya. Nah, setiap dari 6 kelompok ini akan eh, membuat makalah. Makalahnya seperti biasa aja, seperti apa, seperti pada umumnya lah gitu ya, makalah dan juga PowerPoint. Nah, di makalah dan PowerPoint ini em, bakal ada penilaiannya juga tentunya di makalah umumnya. Coba saya share screen lagi hal lain ya. Saya kurang tahu atau saya lupa apakah saya sudah masuk ke kelas kalian tapi menyertakan plagiarisme juga gitu ya. Sepertinya belum. Karena nanti di sini bakal oh ini deh. Oke. eh Kayaknya belum ya kalau terkait plagiarisme ya. Bukan, bukan. Oke. Nah, untuk penilaian makalah di situ nanti adik-adik harus aware terkait plagiarisme. Apalagi kita sekarang dimudahkan dengan AI gitu ya. Jadi gampang kita bikin prompt gitu atau bikin kata kunci gitu kayak saya minta kamu bikin makalah judulnya ini dengan kata kunci ini gitu ya. Nah, jadi adik-adik kita selaku ya pendidik gitu ya nantinya kita juga harus aware terkait ini gitu ya, plagiarisme ya. Nah, ini akan saya berlakukan di makalah kalian gitu. Jadi makalah kalian akan saya cek plagiarismenya. Kalau plagiarismenya rendah sekali sampai 0%, maka bisa jadi itu terdeteksi AI gitu ya. Em, karena tidak mungkin eh, tidak mirip sedikit pun gitu gitu ya. Nah, itu akan saya berlakukan untuk penilaian makalah gitu ya. Jadi adik-adik semua untuk bikin makalah karena kalian berkelompok dan satu kelompoknya asumsinya tadi 27 orang gitu ya. Mungkin ada yang 4, ada yang 5 orang, maka pekerjaan itu bukan pekerjaan individu ya atau pekerjaan sendiri. Jadi kalian bagi nanti materinya tentang apa, si orang-orang di dalam kelompok itu harus juga terlibat di situ gitu ya. Jadi jangan individu di situ. Nah, makanya nanti ketika saya akan ngecek file makalah kalian, nanti bisa kelihatan di situ gitu apakah kelompok itu kerjanya bagaimana gitu ya di sini. Nah, jadi itu untuk penilaian makalah. Jadi makalahnya akan saya detect plagiarismenya. Kalau lebih eh, kalau misalnya tinggi sekali itu kan rentangnya 0 sampai 100% gitu ya. Kalau 0% tentunya saya akan sedikit curiga dengan makalah itu karena tidak mungkin
tidak terdeteksi gitu ya, materinya itu gitu, karena itu sumbernya di internet gitu ya. Jadi kalau kalian ambil materi di internet, walaupun kalian misalnya paraphrase, itu pasti adalah 1-2%. Nah, 1-2% itu sebenarnya kategorinya sangat rendah gitu, atau tidak plagiat gitu ya. Tapi kalau sudah sampai 0% itu pasti, itu tadi, saya curiga kalian pakai AI gitu ya. Nah, apalagi juga misalnya, saya tulis aja ya biar nggak bingung ya. Untuk di sini, untuk penilaian kelompok, jadi nanti kan kalian berkelompok, maka akan ada penilaian kelompok. Penilaian kelompoknya di sini makalah ya. Nah, makalah ini akan saya nilai plagiarismenya ya, pakai program tadi. Di sini, kalau jika gitu ya, jika eh, persentase eh, jadi rentang plagiarisme itu dari 0 sampai 100% ya. Nah, jika persentase plagiarismenya benar-benar 0%, maka saya maka dicurigai memakai AI tanpa diedit sendiri gitu ya, atau tanpa kalian melakukan proses berpikir gitu ya. Jadi langsung kumpul. Misalnya, ini saya tidak tahu apakah terjadi di sini, tapi mungkin saja terjadi di kelas lain. Misalnya disuruh bikin makalah materinya tentang ini, karena kita sekarang udah punya AI. Kalian pakai ChatGPT atau sekarang itu yang lagi happening DeepSeek gitu ya. Buatkan saya makalah materi tentang ini gitu ya. Nah, sudah ada, kemudian kalian misalnya bikin prompt lagi, em, buatkan dalam bentuk file gitu ya. Itu kan gampang tuh. Terus nanti tinggal kalian download, terus tinggal tambahkan nama di cover gitu ya. Habis itu langsung kirim ke saya atau langsung upload di WA group. Nah, itu tidak mau saya harapkan di kalian gitu. Ini yang keterangan ini artinya tadi itu gitu ya. Jadi kalian perlu, sebenarnya bisa pakai AI, silakan gitu ya. Tapi ketika kalian mau kumpul, itu berarti sudah tanggung jawabnya kalian, bukan tanggung jawabnya AI gitu ya. AI itu hanya alat, tapi kalian tetap harus mikir gitu ya, tetap harus dipakai otaknya gitu ya. Jadi ketika mau dikumpul, tugas itu sudah fix, itu sudah em, kalian nilai lagi si pengerjaan AI itu gitu ya. Karena tentu saja AI itu masih banyak kesalahannya di situ gitu ya. Nah, jadi jika plagiarismenya benar-benar 0%, maka dicurigai memakai AI atau tanpa diedit sendiri gitu ya. Nah, misalnya jika persentasenya itu ini, jika plagiarismenya itu eh, rentangnya dari mungkin satu gitu ya, atau misalnya 20%, saya masih eh, tolerir ya sekitar 20%, maka ini eh, bagus gitu ya, atau layak dinilai gitu ya, karena sekitaran segini gitu ya, eh, plagiarisme yang bagus itu gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang persentasenya itu lebih dari itu, lebih dari itu, nah tadi lebih dari 20% gitu ya, itu berarti yang bikin kalian sendiri ya. Nanti maka yang menulis adalah pemakalah, bukan. Iya betul lah. Tapi hanya copy paste aja langsung dari internet. Nah, ini yang terjadi sebelum AI ada gitu ya. Waktu saya masih kuliah pun begitu gitu ya. Kita langsung lihat blog atau misalnya Wikipedia, oh udah copy paste langsung pindahkan ke makalah gitu ya, langsung dikirim ke
emailnya dosen gitu ya misalnya. Nah, ini terjadi. Kalau ini berarti manusianya ada tuh di situ, tapi hanya copy paste aja. Dan balik lagi, dia artinya juga pemakalah nggak mikir di sini. Nah, jadi di bagian ini dan bagian ini itu yang tidak mau saya harapkan gitu ya ke kalian. Kalau misalnya di sini rentangnya mungkin 30%, 40%. Nah, saya masih mikir, oh ya, ini mereka masih proses belajar gitu ya. Masih banyak yang mirip dengan internet tapi masih mikir gitu ya. Tapi kalau udah bisa sampai 100%, nah itu juga em, sudah kelewatan gitu ya. Artinya kalian nggak menyaring dulu informasi itu, semuanya di copy paste gitu ya. Jadi di sini adik-adik juga belajar sebenarnya untuk bikin makalah gitu ya. Kenapa belajar? Karena nanti di skripsi kalian bikin sendiri juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nanti ini penilaian, salah satu penilaian untuk kalian yaitu penilaian kelompok ya. Nah, ini plagiarismenya. Kemudian untuk penilaian lain mana tadi ya? eh Makalah tadi sudah ya ini. Nah, kalau PPT, PowerPoint, mungkin saya tidak terlalu menilai seperti apa gitu ya. Hanya saja mungkin coba nanti kita lihat di pertemuan 2 sampai 7 apakah kalian hanya membaca aja atau kalian mungkin bisa menjelaskan juga di situ gitu ya. Karena harapannya kita nggak jangan membaca gitu ya adik-adik jangan copy paste semua makalah di PPT itu gitu ya. Nah, kehadiran dan keaktifan tentunya kalian udah aware kehadiran gitu ya. Kehadirannya harus hadir setiap sesi, setiap pertemuan. Kalaupun misalnya kurang sehat dan misalnya masih tidak di rumah sakit, saya juga tidak mengharapkan kalian sakit seperti itu gitu ya. Mungkin masih bisa masuk aja di Zoom walaupun kasih tahu ke saya gitu ya bahwa sakit, jadi mungkin bisa off cam gitu ya. Karena kalian tidak diharuskan keluar gitu ya. Jadi harapannya kehadirannya bisa 100%. Nah, untuk keaktifan adik-adik seperti biasa karena kita nanti di pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh bakal presentasi diskusi, maka saya juga mengharapkan kalian bisa aktif di situ gitu ya. Entah jadi moderator, notulen, kemudian entah yang bertanya atau yang mau menambahkan. Terus untuk proyek ini sendiri mungkin secara detail bisa nanti di sesi kedua saja gitu ya. Jadi seperti itu untuk penilaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi PPT tadi tidak perlu kalian tanya lagi ya, Ibu, filenya mana? PPT-nya saya boleh lihat. Kalian bisa lihat langsung di folder tadi di sini ya. Ini sudah terupdate. Filenya yang terakhir saya edit. Ini lagi proses apa nih? Upload gitu ya. Jadi tinggal di sini bisa dilihat ya di sini di Meet 1 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Oh iya, saya lupa untuk bagi kelompok ya. Lupa. Oke, bagi kelompoknya kita langsung absen aja ya biar saya bisa tahu berapa orang di sini. Oke, Tiara Ramadhani hadir. Hadir Ibu. Kamu sudah input KRS? Sudah Ibu. Nesha Hadir Ibu. sudah input. Belum Ibu, soalnya anak KIP ada kendala masih tunggu SK katanya Ibu. Kira-kira itu kapan itu SK-nya keluar? Udah tahu atau info?
Kapan Belum. infonya? Hmm? Katanya segera, Ibu. Masih mau diurus di BAK untuk anak-anak KIP, Ibu. Oh, oke, oke. Ya, Muhammad Ibu. Riyadi, hmm? Riyadi, Hadir Bu. kamu sudah input, Belum Bu. ya? Belum Bu. Kenapa? Belum bayar UKT Bu. Kenapa? Masih belum bayar UKT Bu. Ya kenapa? Anu Bu, apa masih belum ada uang untuk membayarnya Bu. Nggak apa-apa, jujur aja, biar saya tahu ininya ya, keterangannya. Hidayat, Hadir Ibu, Hidayat gimana? Sudah input? Belum input? sudah Ibu. Nah, sudah. Insyira, Hadir Ibu. gimana? Belum input Ibu. Menunggu Belum. SK UKT diterbitkan. Oh, sama dengan Nanti. Nisha. Iya Ibu. Rahmadani, Hadir Ibu. sudah input? Belum Ibu, masih sama dengan Insira dan Nesya. Hmm. Andini, Hadir Ibu. gimana Andini? Belum input juga Ibu. Alasannya apa? Sama seperti Nesya sama Insira tadi Ibu. Audia, Hadir, Ibu. mm-mm. Gimana sudah input? Sudah, Bu. Airen, Hadir Ibu, sudah input juga Ibu. oke. Silvani, Hadir Ibu, gimana? sudah Ibu. Input, oke. Nazla, Belum Ibu, sama kayak Insyira. nggak sama dengan Riyadi. Ada yang sama nggak dengan Riyadi? Ririn Rizwan, Hadir, Ibu. bagaimana Ririn? Belum juga, Ibu. Sama dengan Nazla. Nia Rahmadani, Hadir Ibu, belum gimana? input Ibu dengan Insyira dan Nesya. Ya, dan kawan-kawan. Ideal, Ibu. Hadir Ibu. ya. What about you? Sama kayak Nia Ramadhani Ibu dan teman-teman yang lain. Banyak ini ya. Muhammad Rizky Darmawan, Hadir Ibu dan sudah input. oke, good. Nurul Aisyah, Hadir, Ibu, dan sudah input juga. oke. Hapso, Hadir Ibu, sudah input juga. oke. Hikmawati, Hadir Ibu, sudah input juga Ibu. thank you, sudah bayar. Mauliana, Hadir Ibu, ya, gimana dek? sudah input juga Ibu. Sudah. Oke. Syahwa, Hadir Ibu, belum input seperti Nesya dan Insyira. Fadila, Hadir Ibu, sudah input. oke. Gita Lulu, Ibu kita nih izin ada ke WC Ibu. oh, bentar ya, berarti dipending. Suci Maulina, Hadir Ibu, sudah input. oke. Khairunisa, Hadir Ibu, belum input sama kayak Desya. oke. Arianti, Sudah Ibu. sudah. Fathal, Sudah, Ibu. Sri Dewi, Hadir Ibu, sudah input. oke. Kita pending dulu ya si Gita, biar saya tahu mukanya juga ya. Oke, ada yang belum saya sebutkan orangnya, namanya?
Ada kakak tingkat nggak di sini? Sepertinya tidak ada ya. Kayaknya mata kuliah ini tuh bisa dibilang 100% keberhasilannya gitu ya. Jadi tergantung kalian rajin apa enggak gitu ya. Nggak perlu kalian hiraukan misalnya nanti medianya kurang bagus atau kurang perfect gitu ya. Karena di sini kalian belajar gitu ya. Jadi kalian nanti bakal tahu kelemahannya kalian gitu ya di media apa gitu ya. Dan nanti bisa diperbaiki di skripsi gitu ya. Jadi yang penting kalian rajin dan juga aware sama tadi penilaian misalnya terkait plagiarisme itu bakal bisa ya bisa aman lah nilainya nanti gitu ya. Kita lulus sudah kembali dari WC? Belum ya? Bu, ada buang air besar dia. Tapi belum input ya, Bu. Oh gitu. Ya, masih ada waktu ya untuk saya lihat mukanya. Jadi nanti kita balik ke Gita. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait kontrak kuliah tadi? Kita bagi kelompok ya. Saya share screen dulu. Hmm, sebentar. Eh, saya mau bagi Windows-nya jadi satu Windows itu dua jendela ya, biar kita bisa langsung bagi kelompok. Windows. Share. Apakah kelihatan em, Microsoft Excel di sebelah kiri, PowerPoint sebelah kanan ke kalian? Kelihatan Ibu. Oke, good. Kasih tahu ya kalau misalnya nggak kelihatan. Nah, untuk pertemuan kedua, ini berarti nggak ada yang nambah ya orang-orangnya 27 ya. Nah, biar lebih mudah langsung aja nomor satu sama nomor dua di pertemuan dua gitu ya. Sorry, nomor satu sampai nomor empat ya. Satu dan empat di pertemuan dua, nomor urutnya yang di absensi sini. Saya tulis aja deh namanya langsung ya. Tiara, Nisha, Riyadi, dan Hidayat. Pertemuan tiga ini berarti Insyirah, Insyirah, Rahmadani, Andini. Terus terakhir Audia. Ini tempat Airen, Silvani, Nazla, dan Ririn. Terus Mian. Maaf ya, saya cuman tulis nama singkatnya saja karena kalau nama panjangnya agak lama ya nanti. Rizky sama Nurul Aisyah ya. 6. Kayaknya masih banyak ya. Atau saya yang kurang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, menit 6 ya. Sampai menit 7. Menit 6. Nurul Aisyah. Absurd. Hikmawati. Hikmawati. Mauliana dan Syahwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya ini ya. Hapso, Hikmawati, Mauliana, Syahwa.
Nanti didistribusikan aja yang lebih ya. Kita, Suci, Khairul, Nisa. Ini masih ada 3 lagi ya yang belum ada, Rianti, Fatal, sama Sri Dewi. Di sini aja ya. Fatal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Di sini. Siapa tadi? Fatal. Arianti belum ya? Arianti sama terus Sri Dewinya di sini. Oke, random aja ya ini yang lebihan tadi 3. Jadi ini adik-adik untuk kelompoknya semoga ada semua di sini ya orang-orangnya sudah. Kalau ada yang terskip bilang ke saya biar nanti saya masukkan. Oke, nah orang-orangnya udah ada. Jadi nanti kalian bikin makalah seperti biasa aja makalahnya untuk ini ya info makalah itu mungkin sampul terus nggak usah daftar isi langsung aja ke bagian materinya. Jadi misalnya bab 1-nya terkait apa latar belakang atau nggak usah langsung aja info sampul terus langsung isi kemudian langsung daftar pusaka kalau ada di situ ya harusnya ada di situ. Jadi nanti isinya di sini nggak usah dipecah lagi bab 1 bab 2. Jadi langsung aja materinya itu tentang apa gitu ya. Biasanya kan bab 1 latar belakang sama pertanyaan ya. Itu nggak usah. Jadi langsung aja materinya tentang apa di situ. Jadi berisi ya kurang lebih kayak rangkuman gitu ya. Gitu ya. Nah, terus nah ini pengumpulannya. Pengumpulan file makalahnya untuk sesi ini yang tadi 6 kelompok itu terakhir tanggal 10, artinya pekan depan ya. Jadi semua makalah baik itu pertemuan 2 sampai pertemuan 7 itu dikumpulnya bareng-bareng biar adil gitu ya. Jadi nanti kalian upload saja di WA group untuk file makalahnya. Kalau untuk materinya silakan mungkin bisa diupload em, pada saat maju boleh gitu ya. Tapi kalau untuk makalah itu dikumpulnya di tanggal 10 semua di jam oh jangan 10 ya, di tanggal 9 di jam 23.59 lagi ya Wita. Jadi sebelum pergantian tanggal 10 karena harapannya saya bisa kasih lihat plagiarismenya kalian semua di pertemuan kedua nanti gitu ya biar bisa kalian lihat gambarannya bagaimana nanti gitu ya. Em, itu nah untuk materinya materi mid 2 kemudian mid 3 dan sebagainya kita tentukan sekarang. Kalau misalnya ada yang kalian mau ngusul juga boleh gitu ya. Nah, kita coba lihat lagi di RPS. Saya lihat dulu RPS-nya. Oh, ini sudah media ya. Mana tadi? Materinya ini ya, adik-adik. Saya harus membagi ini untuk bisa muat ke 6 pertemuan gitu ya.
Mungkin saya bagi di sini dulu ya, karena yang penting ini karakter media pembelajaran AI. Jadi di sini temanya ini ya, media pembelajaran AI, pembelajaran multimedia. Metode pengembangan media pembelajaran. Boleh ya. Oke, ini yang saya tawarkan ke kalian terkait materinya ya. Tadi ada yang saya skip, media pembelajaran audiovisual tidak masuk di situ dan hakikat media pembelajaran tidak masuk di situ karena sebenarnya bisa masuk di materi yang ada di sini gitu ya. Jadi media audiovisual bisa masuk di multimedia karena yang namanya multimedia itu terdiri dari lebih dari satu gitu. Jadi multi itu banyak gitu ya. Jadi audio visual bisa masuk di situ nanti. Nah, terus untuk hakikat media pembelajaran itu kan terkait definisi gitu ya, ciri-ciri. Nah, itu sebenarnya bisa masuk ke setiap dari jenis medianya itu nanti gitu ya, biar nggak tumpang tindih. Nah, jadi nanti di mid kedua, kelompok satu ya, itu nanti langsung saja ke sini, pembelajaran abad satu dan hubungannya dengan media itu gitu. Jadi harus ada apa sih pembelajaran abad satu itu terhadap mata kuliah ini misalnya atau terhadap medianya itu apa gitu ya. Nah, kemudian untuk metode pengembangan media ini nanti kalian bisa ambil beberapa, misalnya dua jenis metode. Misalnya mau pakai metode 4D dan ADDI atau misalnya metode yang lain silakan. Nanti kalian jelaskan bedanya mereka berdua apa gitu ya. Em, terus pakainya kalau 4D itu dipakainya buat ngembangin media apa, ADDI apa gitu ya. Ini di Mid 2 sama Mid 3 ini ada di buku. Ya, kalau kalian mau pakai 100% sumbernya di buku itu, buku media yang ada di folder tadi, silakan. Ada di situ ya. Nah, kemudian untuk mid keempat, media pembelajaran audio sampai mid ketujuh, media pembelajaran AI, ini saya mengharapkan kalian memberikan informasi, misalnya apa itu media audio gitu ya, definisinya gitu ya. Kemudian misalnya mungkin ada nggak jenis-jenisnya, jenis-jenis yang lagi, misalnya kayak dibagi lagi nggak, kayak misalnya audio, mungkin kalian membagi ada yang audio yang konvensional misalnya gitu ya, ada yang audio yang versi sekarang modern gitu ya. Nah, terus misalnya contohnya kalian mungkin nanti di PPT atau di makalah bisa tampilkan contoh-contoh media pembelajaran audio itu seperti apa gitu ya. Jadi biar kita nanti bisa tahu contoh-contohnya apa. Terus misalnya kekurangan dan kelebihan media audio itu apa ya. Nah, ini berlaku di semua media pembelajaran di pertemuan 4 sampai pertemuan ke-7 gitu ya. AI juga begitu ya. Jadi media pembelajaran AI ini kan terbaru ya. Nah, ini mungkin kebaruan di materi ini karena di RPS tadi belum ada di situ ya. Jadi nanti kita masukkan itu, ada nggak definisi media pembelajaran AI gitu ya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, misalnya jenis-jenisnya ada media pembelajaran AI yang bisa membuat audio gitu ya. Jadi yang jadi suaranya naratornya itu AI misalnya.
Terus jenis pembelajaran AI yang lain misalnya bisa langsung bikin PPT otomatis gitu ya. Bisa seperti itu jenis-jenisnya ya. Nah, itu tadi mungkin sedikit gambaran terkait materi yang bakal kalian em, bawakan di pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Ini ya. Ini sudah ada di file PPT tadi, jadi nanti tinggal kalian buka saja foldernya di sini ya, di Meet 1 ini ya. Nah, terus tadi yang buku tadi untuk Meet 2 sama Meet 3 kelompok 1 dan 2 di sini sudah ada sumbernya ya. Kalian bisa pakai ini nih, Hakikat Media Pembelajaran, Pola Pembelajaran Abad 21. Terus metode pengembangan media pembelajaran ini ada banyak, tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi, pembagian kelompok, dan lain-lain, silakan. Untuk kelompok 1, kalian tinggal rangkup aja misalnya ini pola pembelajaran abad 21 itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sambil kalian juga belajar atau membaca buku gitu. Untuk kelompok lain, kelompok terkait jenis-jenis media pembelajaran dari audio, visual, multimedia, dan AI, bisa nanti mencari sendiri di internet banyak gitu ya. Silakan bisa dipakai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Berarti sudah paham ya terkait materi tadi. eh kita sedikit lagi waktunya. Nanti saya bakal keluar di jam 9.10. Gita Lulu udah datang? Udah ada di sini? Belum Ibu, sakit katanya perutnya Ibu. Tapi Sama hadir? WC. Belum ya? Oke. Oke, nah kita belajar sedikit ya, biar kita juga tahu materinya lah sedikit terkait media pembelajaran itu apa. Nah, oh iya, saya mau kasih lihat ini juga ya, contoh skripsi ya. Media pembelajaran ini tuh dipakainya pas kapan gitu ya. Tentunya dipakai eh, untuk penyelesaian S1 kalian gitu ya, dengan kalian bikin skripsi. Nah, contoh-contohnya untuk media itu diterapkan gitu ya dalam penyelesaian tugas akhir, itu ada biasanya kakak tingkat kalian itu yang bikin buku saku gitu ya. Buku saku itu buku ukuran kecil gitu ya yang bisa disimpan di kantong ya, namanya buku saku ya. Nah, terus juga ada yang bikin video pembelajaran gitu ya. Video pembelajaran itu em, saya coba cek dulu ya. Punyanya yang kemarin baru lulus, dia melakukan penelitian identifikasi jamur ya, jamur makroskopis. Nah, itu penelitian murni, tapi harus dibuatkan sebuah unsur medianya di situ ya, sehingga dia bikin medianya itu video gitu ya. Nah, video itu yang bakal dinilai nantinya di tugas akhir itu. Jadi ada validasi namanya gitu ya, validasi media gitu.
Jadi medianya itu setelah dikembangkan itu harus dinilai oleh dosen gitu ya. Ada 3 orang dosen yang akan menilai gitu ya dari segi materi, dari segi desain, dari segi medianya itu sendiri. Nah, nanti ketiga-tiga dosen ini bakal kasih penilaian apakah media tersebut bagus atau tidak gitu ya. Ini saya cari dulu ya. Soalnya dia ada di suatu folder. Nah, kemudian sambil saya cari dulu di sini ada juga tadi buku saku gitu ya. Buku saku itu bentuknya ya tadi buku tapi dia kecil gitu ya. Nah, itu yang biasanya yang sering dikembangkan oleh em, mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir di prodi pendidikan biologi gitu ya. Walaupun kalian ngambil em, penelitiannya murni, misalnya tadi ya di lapangan gitu ya, tapi harus ada unsur medianya. Nah, jadi media itu pentingnya di situ kalian tahu ya em, penggunaan mata kuliah ini untuk apa. Jadi kalau untuk mata kuliah ini ketika kalian nanti akan membuat sebuah media maka itu tidak langsung divalidasi gitu ya. Tapi hanya dalam cakupan atau dalam ranah kalian hanya latihan dulu gitu, latihan untuk mengembangkan sebuah media gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di tugas akhir itu mereka akan dinilai medianya. Di sini salah satunya validasi, oh ada kartu bergambar juga ya. Ini saya lupa medianya di mana filenya, tapi seperti ini penilaian em, sebenarnya gitu ya. Jadi media itu bukan hanya dibikin aja, tapi juga harus dinilai. Tuh ya. Ini dari validasi desain ya, ahli desain. Jadi ada 3 ahli gitu ya. Ada ahli isi, ahli media, sama ahli desain. Saya kasih lihat lagi ya yang lain yang saya temukan sekarang gitu ya, karena em, tidak saya prepare tadi. Validator media oh ini punyanya Arzi ini juga ya. Dia itu coba saya share screen dulu. Dia baru lulus kemarin, kayak Januari bulan kemarin gitu ya, terkait nih, jenis-jenis jamur ya. Jenis-jenis jamur makroskopis dan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. Jadi selalu template judulnya mirip-mirip seperti inilah gitu ya. Jadi ini penelitian murninya ya. Nah, ini medianya gitu ya. Nah, kemudian dia bikin apa di sini? Dia bikin video kalau nggak salah ya. Kita lihat di lampirannya. Ada yang kenal kakaknya, Kak Arzi? Ini ya. Jadi nanti hampir mirip-mirip kalian akan mempresentasikan media kalian bentukannya begini gitu ya di PPT kalian. Tapi itu nanti untuk di sesi kedua. Nah, ini validasinya. Jadi validasi itu ada 2 tingkat sebenarnya. Yang pertama validasi ahli dan yang kedua ini uji coba ke mahasiswa. Jadi nanti media yang kalian sudah bikin itu divalidasi dulu oleh dosen. Ketika dia valid, baru nanti dilanjutkan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa teman-teman kalian gitu ya, yang nanti bakal menilai media kalian. Gitu ya. Hmm. Kalau ada yang mau ini filenya silakan bisa WA grup gitu ya. Nanti bakal saya kasih. Ada banyak contohnya ya. Nah, ini contoh videonya. Kita nonton aja ya bareng-bareng. Saya bentar, sepertinya belum ada di sini. Kelihatan nggak videonya? Nggak ya? Atau kelihatan? Hmm. Coba deh stop share dulu.
Saya sudah sharekan ini dulu soundnya. Ini kelihatan, Dek? Tidak mau layar penuh ya. Ini kelihatan videonya? Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Oke, kita 10 menit ini nonton ini aja ya, biar kalian bisa tahu kayak gimana contoh media. Nanti kita serius-seriusnya di pertemuan kedua. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di air terjun Salopa di Desa Wera, Kecamatan Pamona Pusalemba, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melakukan penelitian mengenai jenis-jenis jamur makroskopis yang ada di kawasan air terjun Salopa Poso. Kabupaten Poso merupakan sebuah kabupaten dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana potensi pariwisata pada Kabupaten Poso dikembangkan sebagai objek wisata rekreasi. Salah satu objek wisatanya adalah air terjun Wera Saluopa. Air terjun Saluopa terletak di Desa Wera, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Di sekitaran lokasi air terjun ditemukan beraneka ragam flora seperti jamur makroskopis yang jenisnya sangat beragam. Data jenis jamur makroskopis yang telah ditemukan yaitu 23 jenis, yang terdiri dari divisi yaitu Baxdioam, Yesiota, dan Ascomycota, terdiri dari 2 kelas, yaitu Agaricomycetes dan Pseudomycetes, terdiri dari 6 bangsa dan 12 keluarga. Jamur Auricularia delicata memiliki badan buah kenyal seperti jeli, permukaan tudung halus dan sedikit terdapat bulu halus, memiliki tubuh seperti menyerupai telinga, warna tudung krem, sedikit kecoklatan, pada bagian bawah permukaan, tudung keriput. Jamur ini memiliki diameter 2-3 cm. Jamur Glazilla vesiculosa memiliki warna mencolok terang yaitu oranye. Bentuk tudungnya seperti mangkok yang tidak beraturan, tepi tudungnya menggulung ke dalam. Badan buah agak keras, permukaan tudungnya halus, tidak memiliki cincin, tidak memiliki volka, dan tidak memiliki tangkai. Jamur Inocybe-robescin memiliki tudung coklat, tepi tudung terbelah, diameter tudung berukuran 2 cm, permukaan tudung halus, badan buah lunak, dan sedikit berdaging. Permukaan bawah terdapat bilah gils yang berwarna putih dan melengket, pada batang stipe, memiliki batang yang berserat, dan tidak memiliki cincin anulus. Jamur Polyporus arcularius memiliki bentuk tudung corong pada bagian tengah, warna tudung coklat kekuningan, permukaan tudung kasar, keras, tipis, dan bagian tepi menggulung keluar, terdapat bulu-bulu halus. Pada permukaan bawah atau bilah gils berpori berwarna putih sedikit kecoklatan dan terdapat tangkai step. Jamur Microporus avincibum dan Technes kunsu memiliki tubuh buah seperti kipas, bentuk tudung lebar dan tipis, permukaan tudung berbulu rapat, memiliki tepi tudung bergerigi, memiliki bilah gils. Letak tangkai stipilateral, tidak memiliki volva, dan tidak memiliki cincin analus. Jamur ini berdiameter 2-3 cm. Jamur Lentinus sajarkaju memiliki warna putih kekuningan, permukaan tudung sedikit kasar, tepi tudung menggulung keluar dan sedikit bergelombang yang berwarna kecoklatan. Padan bagian permukaan bawah berwarna putih. Badan buah jamur ini berdaging dan berserat. Jamur Trametes elegans memiliki bentuk tudung setengah lingkaran, tepi tudung bergerigi dan berwarna coklat, memiliki permukaan tudung kasar, warna tudung krem dan coklat. Thank you.
Oke, begitu tadi contohnya ya. Kalau untuk video, jadi kalian tidak harus turun lapangan ya, tapi itu hanya contoh dan itu hanya media dan itu media pembelajaran yang untuk tugas akhir gitu ya. Nah, untuk media pembelajaran yang nanti akan kalian buat tentunya disesuaikan dengan kemampuan kalian gitu ya. Karena kalian masih belajar tentunya, jadi bisa aja mungkin ada kesalahan atau kelemahan dan itu nanti yang bakal kalian bisa evaluasi di sesi kedua gitu ya. Nah, kalau untuk media pembelajaran satunya lagi untuk buku saku ya, saya coba cari dulu ya di mana. Oh, atau ini aja buku ya. Eh jadi saya kasih lihat dulu ke adik-adik contohnya gitu ya. Seperti apa? Karena buku saku sama buku referensi itu mirip-mirip juga gitu ya. Hanya saja beda ukuran gitu ya, beda ukuran yang satu bentuknya kecil, yang satu bentuk biasa gitu ya, kayak ukuran A4 gitu. Eh, saya cari dulu. Ini buku yang saya bikin bareng-bareng sama mahasiswa gitu ya. Jadi mereka yang tugas akhirnya sudah selesai itu saya tawarkan untuk kita bikin buku gitu ya. Karena em, biasanya yang mungkin mau ikut PPG atau misalnya S2 itu mereka bisa nambahin CV di situ gitu. Jadi penulis ya. Bukunya juga sebenarnya kayak buku cetak pada umumnya aja gitu ya. Kalian mungkin udah tahu. Buku tanaman obat di sini ya. Nah, kalau misalnya adik-adik nanti ketika mau bikin media pembelajaran bentuknya selain buku atau video, misalnya ada yang bentuknya games atau aplikasi boleh juga gitu ya, berupa draft gitu ya. Karena kalau aplikasi atau game mungkin agak ribet gitu ya, makan waktu banyak. Jadi kayak gini, tanaman obat gitu ya bukunya. Kemudian eh gambarnya mana ya? Ya. Jadi intinya media pembelajaran itu adalah sebuah media gitu ya yang bisa dipakai di pembelajaran gitu. Sebenarnya definisinya sederhananya gitu. Apapun media yang kita bisa pakai dalam media pada umumnya itu bisa sebenarnya kemungkinannya dipakai juga di pembelajaran gitu ya. Entah buku, entah video, entah animasi, entah aplikasi, entah games, entah apalagi itu yang versi elektroniknya gitu ya. Kalau yang secara konvensionalnya mungkin media pembelajaran yang bentuk gitu ya, yang kita bisa pegang gitu ya. Misalnya kalau di sekolah itu ada kayak laboratorium gitu ya. Di laboratorium biologi misalnya ada rangka gitu ya, rangka manusia, kemudian ada apalagi diorama atau kayak apa sih bentukan kayak ekosistem mini gitu ya, itu juga bisa disebut media juga gitu ya. Jadi media itu bisa apa aja sebenarnya gitu ya, tergantung apakah isinya memuat materi pembelajaran atau tidak gitu. Kalau media secara umum ya seperti misalnya kayak video gitu ya, isinya mungkin bisa jadi bukan untuk pembelajaran, tapi kalau video pembelajaran, video tapi isinya tentang pembelajaran ya. Jadi itu definisi secara sederhananya ya terkait media pembelajaran. Nah, nanti kita secara serius akan belajar itu di pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Harapannya adik-adik semua nanti bisa aktif gitu ya untuk kita belajar, kita sharing gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana pertemuan dua ya, apakah berjalan semestinya atau biasanya seperti apa gitu ya, keaktifan kalian bagaimana. Nanti kalau misalnya ada waktu saya bakal kasih tambahan juga materi gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik. Untuk Gita, apakah
sudah ada orangnya. Mana Gita Lulu? Saya cuma lihat jidatnya. Kelihatan agak di itu apa? Dijauhin dikit lah. Yang mana sih Gita Lulu tuh? Oh, yang kecil-kecil itu bukan? Bukan ya? Yang Iya, Ibu. imut-imut itu bukan? Yang kemarin kayak baca puisi itu bukan? Aku masih ingat yang di kelas profesi. Sudah sudah selesai urusannya. Sudah, Ibu. Ya, eh gimana? Kamu sudah bayar atau belum? Belum, Ibu. Belum sempat Belum, Pak. kemarin. Belum apa? Hari tidak Belum, sempat, Ibu. belum sempat. Sebentar. Tapi uangnya sudah ada. Uangnya udah ada. Sudah, Ibu. Jadi jangan lupa bayar ya. Ya, oke. Oke adik-adik, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, karena saya diminta untuk melampirkan bukti perkuliahan ini terjadi, ya, kita mungkin bisa selfie dulu. Bisa dinyalakan apa namanya videonya. Fatal, Nurul Aisyah, Suci, Nur Fadilah, Where are you? We are waiting. Ariandi sama Gita barengan ya? Ya. Nur Fadilah, Nur Aisyah. Ayo, nyalakan Audia, baru mau masuk lagi. Nurul Aisyah, Nur Fadilah. Nisha pakai koyo ya? Atau apa itu eh, buat jerawat? Atau fashion sekarang, zaman sekarang saya nggak paham. Atau ada fashion yang saya ini baru tahu. Nur Fadilah, Nurul Aisyah, Ibu. Pakai koyo, Ibu. Buyung, pusing kepalanya. Adik-adik jaga kesehatan ya. Kita baru mau mulai tempur ini ya. Jadi jangan sampai udah loyo duluan. Sesimpel jangan lupa sarapan gitu. Jadi adik-adik kalau misalnya menunggu waktu kuliah gitu jeda, bolehlah bawa susu atau misalnya bawa roti atau apa gitu ya untuk cemilan makan. Oke, kita selfie. Bentar. Gimana screenshotnya? Wait, oh gitu. Ulang ya. Satu, bentar, saya mencari print screen. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada matanya tertutup, maaf ya, karena hanya sekali take. Oke, makasih banyak adik-adik semua untuk perhatiannya di pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan semoga saya bisa membantu kalian belajar. Kalau misalnya ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Kita nanti bisa WA atau info-info di grup aja gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.